Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi menjelang siang ini kita disediakan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti sosialisasi juga. Salawat dari Islam nanti saya sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Semoga akan semua mendapat keberkahan di dunia dan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, karena kami menyampaikan susunan acara rapat pada hari ini, satu pembukaan, kedua pengarahan yang disampaikan oleh Pak Semangat dengan hukum, yang ketiga materi destinasi yang disampaikan oleh wakil kurikulum, dan yang keempat saran-saran dan kelima produk. Untuk mengambil barokah daripada acara ini, marilah acara kita buka dengan pasukan bersama secara bersama-sama. Kita teruskan acara kedua, kesimpulan atau pengarahan yang akan disampaikan oleh kepala SMA di Nanggu kepada saudara dan yang bagi kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, itu ada oh ya, bersyukur kita pada Allah SWT pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara sebenarnya bukan rapat rapat apa namanya di seminar atau semacam workshop ya, macam seminar begitu. Jadi Pak Yudi itu dalam rangka memenuhi salah satu syarat, memenuhi beberapa syarat. Salah satunya ini materi ini harus disampaikan kepada warga sekolah. Sebelum saya beri Pak Yudi menyampaikan informasi itu, saya akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan yang pernah saya ikuti pada saat pembinaan Bapak-Bapak Dinas Provinsi Sumatera Selatan di Martapura Tembok hari, dan terakhir kemarin ada sosialisasi dari
tim audit BPK. Yang sudah agak tua-tua, ada pilihan lain, yaitu sebagai pengajar guru praktek. Apa itu? Ditanya ke pembisnis atau Pak Wahyudi lebih tahu. Ya, silakan. Soalnya tugas saya sudah nyampaikan bahwa ke depan diharapkan semua guru memang harus memiliki itu. Nah, Pak Yudi sudah merasakan, memang untuk mendapatkan dedikasi sebagai guru penggerak itu ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Tapi yang kita tahapan itu pasti memiliki manfaat. Ada ilmu yang diperoleh dari kegiatan itu. Ya, jadi silakan Bapak Ibu, mudah-mudahan yang apalagi ketika nanti insya Allah semuanya diterima, doanya mudah-mudahan langsung saja segera ikuti secara Pak Wahyudi, sehingga Pak, kalau suatu sekolah banyak guru sertifikasinya, banyak guru penggeraknya, otomatis untuk mempertahankan akreditasi A itu tidak sulit. Tapi kalau tidak ada penambahan gurunya hanya matematika ini saja, ya kita akan susah mempertahankan. Jangan-jangan kita turun dari akreditasi A. Bahkan beberapa kali pertemuan saya selalu sampaikan ibu-ibu bapak-bapak, kalau bisa jangan selamanya di sini. Jadi jangan selamanya di sini. Makanya harus cari modalnya modal prestasi, cari syarat bagaimana tidak selamanya menjadi guru. Dan itu salah satu sekolah yang berhasil apabila bisa menerorkan, bisa melahirkan beberapa pemimpin ke depan. Artinya dari guru itu bisa jadi kepala sekolah, jadi pengawas, terus tidak mantap di sini terus. Itu hiburan yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi ketahanan pangan, yang kedua memacu untuk bisa menjadi guru penggerak atau pengajar guru praktek ya. Guru praktek. Nah, silakan dibaca ya. Diingatkan oleh kepala dinas, semarah-marahnya apapun kita, karena di negara kita ini ada undang-undang perlindungan anak, itu tidak bisa main tapuk, main. Walaupun ada undang-undang yang melindungi, membolehkan guru, tetapi seandainya ada pihak yang tidak terima, mungkin orang tuanya, kakaknya, atau mungkin pamannya, itu urusannya dengan APH. APH itu aparat penegak hukum. Kita jadi repot. Walaupun pada akhirnya itu tidak mungkin akan disalahkan kita, tapi repot memenuhi panggilan itu yang membuat kita harus meninggalkan sekolah. Karena kita fokus pada acara Pak Wahyudi, jadi sekadar itu saja sebagai pengantar. Jadi ke depan ini jangan tertutup kalau ada beberapa informasi yang sedikit berubah. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif di sekolah di SMA Negeri 6 Oku secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
Ibu yang saya hormati, teruskan saya ketiga materi diseminasi akan disampaikan langsung oleh Pak Wahyu Berarto. Baik, izin berdiri Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan untuk bisa berkumpul sebagai satu keluarga besar di SMA Negeri Namaku. Dan pada hari ini meskipun ini undangannya secara tidak tertulis, tapi secara lisan Bapak Ibu ya. Jadi kita sangat bersyukur sekali bisa hadir di kegiatan yakni diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya ini dimaksudkan adalah di SMA Negeri Namaku. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta wakilnya, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, serta staf TU. Jadi pada siang hari ini akan ada beberapa penyampaian dari saya terkait tugas saya di sini sebagai calon guru penggerak Bapak Ibu. Jadi ada suatu tugas yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang jelas ini tidak hanya berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan Bapak Ibu, tapi juga ini merupakan bekal yang harus dimiliki oleh setiap guru. Nah, bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang positif yang ada di sekolah? Tidak hanya guru Bapak Ibu ya, semua aspek yang ada di sekolah, baik itu kepala, wakil, kemudian TU, siswa dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini kita berkumpul di ruang lab fisika ini. Sebelumnya di sini saya berdiri di sini Bapak Ibu ya. Ini bukan semata-mata saya di sini yang paling paham, kemudian yang paling bisa ya. Tapi karena ini adalah amanah yang harus saya sampaikan. Jadi walaupun sedikit, mudah-mudahan nanti bisa membawa berkah dan kemudian bermanfaat buat sekolah kita. Jadi nanti kita sharing aja Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama sharing, sama-sama diskusi. Nah, bagaimana sih itu budaya positif yang ada di sekolah? Jadi istilahnya kita, apalagi sudah siang-siang hari ini ya, tidak terlalu serius juga tidak terlalu santai. Jadi yang apa? Yang sedang-sedang saja. Jadi saya harap Bapak Ibu semuanya punya wajah yang ceria ya. Di semuanya senyum dulu Bapak Ibu ya. Di senyum itu adalah ibadah dan itu adalah hal yang paling murah ya. Sebelumnya biar kita semangat, saya sapa dulu ya. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Ini baru guru yang ada di SMA Namaku ya. Jadi selalu ceria walaupun pagi sampai siang hari. Apalagi yang rumahnya Batu Raja ya, itu lumayan dekat sekali dari sekolah kita. Nah kemudian saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat semuanya yang ada di SMA Negeri Namaku. Mari kita belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi terciptanya budaya positif yang ada di sekolah kita. Saya perkenalkan dulu, yang paling kanan adalah Bapak Bagus Bintang Soekarno, itu selaku fasilitator kami di Guru Penggerak. Jadi Bapak itulah yang mengawali kegiatan kami di LMS ya, biasanya siang hari. Kemudian di sampingnya ada Pak Yudi Rudi, itu selaku pengajar praktek yang kemarin sudah pendampingan yang kedua kali di SMA kita. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang sudah ketemu. Dan sampingnya adalah saya sendiri Bapak Ibu. Nah kemudian sekilas pembelajaran calon guru penggerak Bapak Ibu ya. Jadi saya harapkan karena program guru penggerak ini adalah program yang digaungkan oleh pemerintah melalui Mendikbud Bapak Ibu ya. Kemudian tentunya dengan tujuan memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi minimal kita ini punya rasa ingin tahu Bapak Ibu ya. Jadi apa sih itu guru penggerak? Minimal kalau punya HP kita searching ya. Guru penggerak itu apa, kemudian tugasnya itu apa ya. Kemudian isinya itu apa ya. Nah kemudian saya sampaikan sekilas yang saya pelajari selama 2 bulan saya mengikuti ya. Jadi masih ada 4 bulan lagi. Kemudian alur pendidikannya itu dimulai dari alur merdeka ya, itu singkatan ya. M-nya itu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual,
elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Kami masih belajar satu modulnya ada sampai 4 anak ya, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ya. Nah, pada siang hari ini yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan aksi nyata, Bapak Ibu. Aksi nyata pada modul 1.4 yang ini berkaitan dengan budaya positif. Karena kalau saya sampaikan dari 1.1 sampai dengan 1.4 tentunya waktunya tidak cukup ya. Jadi yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti. Kemudian tujuan kita hari ini berkumpul, jadi tentunya kita berharap setelah Bapak Ibu semuanya nanti sama-sama berdiskusi ya, sama-sama belajar, kita bisa memahami apa itu peran sebagai guru yang untuk membangun dan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, khususnya setelah kita menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan siswa. Jadi mudah-mudahan setelah lepas dari kegiatan ini, kita dapat mengetahui gimana cara bisa menciptakan, mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Karena hal itu penting, Bapak Ibu. Nah, ini ada kata-kata motivasi. Kita awal dari sini ya. Jadi belajar itu adalah kunci dari mengajar. Dan belajar adalah modal utama dari mengajar. Jadi kunci dari mengajar adalah belajar, Bapak Ibu. Kita belajar dari buayan sampai dengan liang kubur ya. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Ibu termasuk salah satu dari sekian banyak guru yang hari ini sedang belajar bersama-sama. Jadi saya ucapkan selamat datang semuanya. Mudah-mudahan siang hari ini bisa membawa manfaat yang bisa kita amalkan untuk sekolah kita. Nah, kemudian terkait budaya positif, tentunya mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, bahwa apa yang sering kita lihat, yang sering kita dengar, itu kalau dilakukan berulang-ulang akan menjadi suatu pola pikir ya. Kemudian pola pikiran, kalau kita pikir terus Bapak Ibu ya, itu akan menjadi suatu tindakan ya. Dan tindakan kalau berulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan kalau dilakukan terus-menerus berulang-ulang akan menjadi suatu karakter ya. Dan karakter inilah nanti akan menentukan nasib. Jadi apa kaitannya dengan budaya positif? Jadi kalau di lingkungan SMA Namopo, apa yang dilihat atau didengar oleh siswa itu berkaitan dengan hal-hal yang positif, pasti akan menciptakan karakter yang positif juga, Bapak Ibu. Akhirnya kalau sudah karakternya positif, tentunya nanti diharapkan siswanya akan menjadi alumni SMA Namopo yang berkepribadian atau berkarakter yang baik. Jadi ini konsep utama kita belajar modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Jadi ketika kita ingin belajar, kita ingin menerapkan suatu budaya positif, maka yang langkah yang pertama adalah mengubah dulu paradigma atau pola pikir kita, Bapak Ibu. Paradigma belajar itu seperti apa? Nah, kemudian caranya gimana? Caranya adalah dengan kita belajar mengenai konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini agak ada kalimat yang asing ya. Ada nilai kebajikan itu seperti apa? Itu walaupun tidak asing, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang sudah atau ada yang belum. Nah, kemudian ada lagi nanti teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Apakah kita memberikan motivasi, memberikan hadiah kepada siswa itu merupakan hal yang bagus atau sebaliknya? Kemudian ketika siswa ataupun guru, Bapak Ibu ya, melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu pelanggaran, itu biasanya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Nah, jadi nanti kita lihat kira-kira ini apa yang menyebabkan bermasalah itu kebutuhan dasar ya manusia bagian mana ya. Kemudian ketika kita sudah tahu kebutuhan dasar mana yang harus dipenuhi ketika ada siswa yang bermasalah ya, maka kita sebagai guru harus memposisikan diri sebagai posisi kontrol ya. Di posisi kontrol ada 5, yang terbaik itu yang bagian yang mana. Nah, kemudian nanti baru ada keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Nah, sekarang untuk pertama Bapak Ibu ini ada pernyataan setuju atau tidak setuju. Jadi kita jawab aja Bapak Ibu ya. Insya Allah kita masih ada waktu kurang lebih 50 menit ya.
Jadi kita belajar sambil bahagia. Pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju nggak? Setuju ya. Nanti kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu sekarang setelah dari belajar ini masih setuju atau tidak. Kemudian yang kedua, hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk siswa yang disiplin. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju? Ada yang tidak? Ya ada, itu manusiawi, harus ada yang setuju, harus ada yang tidak ya. Kemudian yang nomor 3, adanya peraturan di kelas atau di sekolah menjadikan siswa lebih disiplin. Setuju atau tidak? Semuanya setuju ya? Ya nanti kita lihat ya, seberapa teguh pada pendirian setuju. Kemudian yang keempat, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju tidak Bapak Ibu? Semuanya setuju? Ada yang sebagian ya? Nah sekarang itu ada foto Bapak Ibu ya, foto karikatur ya, kartun. Kira-kira siapa itu Bapak Ibu? Ya Ganjar Dewantara ya, sudah ada namanya ya. Tetapi kita sudah tahu itu Ki Hajar Dewantara. Tapi pernah nggak Bapak Ibu ya, kita tahu pemikirannya dalam hal pendidikan itu seperti apa ya? Pernah Bapak Ibu membaca ya? Ya mungkin pernah dulu ya, atau sekarang atau tadi malam sudah pernah baca ya. Tapi mungkin ada yang lupa, ada yang masih ingat. Jadi terkait Ki Hajar Dewantara ini, salah satu pemikirannya adalah menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yakni untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan salah satunya adalah untuk menuntun Bapak Ibu ya. Jadi menuntun itu harus dengan sabar, nggak ada proses yang instan. Kemudian segala kodrat. Kalau Bapak Ibu ikut kegiatan PMM, tentunya kemarin sudah ada yang ini ya, belajar sampai sana. Ada 2 kodrat yang dimiliki oleh siswa. Ada kodrat apa? Alam, ada kodrat zaman. Apa maksudnya kodrat alam? Jadi ada bakat dari siswa yang tersembunyi sejak dia lahir. Nah, dulu sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak, saya punya pikiran bahwa siswa itu adalah seperti kertas yang kosong ya. Jadi terserah kita mau ditulis kita pinginnya jadi apa ya. Termasuk mungkin anak kita yang di rumah Bapak Ibu ya. Itu kita mau arahkan kemana terserah kita. Nah ternyata setelah mempelajari ini, bahwa setiap siswa atau setiap anak itu adalah sebuah kertas yang sudah memiliki gambaran, garis-garis yang belum tebal, yakni bakatnya tadi Bapak Ibu. Nah, jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun supaya bakat siswa tersebut garisnya bisa menjadi lebih tebal, kemudian lebih terarah nantinya sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Kemudian kodrat zaman, maksudnya kita harus mendidik siswa itu sesuai dengan zaman kita saat ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita mengajar metode yang lama tahun 1980-an atau 90 atau berapa ya. Kita sesuaikan dengan kodrat pada zaman sekarang. Ya. Nah kemudian untuk mencapai apa? Keselamatan dan kebahagiaan. Itu punyanya Bapak Ibu, keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ketika kembali ke anggota masyarakat bisa ada sesuatu yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Jadi memiliki siswa tersebut ada manfaatnya dan tentunya menjadi manusia yang seutuhnya. Nah di sini pendidikan itu diibaratkan sebagai seorang petani. Nah gini Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendidik siswa, kita ini ibarat sebagai petani Bapak Ibu ya. Siswa adalah benih-benih yang akan kita tanam. Tidak hanya muncul benih padi, tapi juga ada benih sayuran yang lain. Ada kacang, terong, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa memperlakukan siswa dengan cara yang sama. Nah kemudian sekolah ini adalah ibarat sebagai lahan tempat bercocok tanam. Ini kita analogikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau bibitnya bagus, tapi cara pengolahan tanahnya itu kurang bagus, akhirnya apa? Tumbuh nggak bibitnya Bapak Ibu? Tumbuh mungkin, tapi tumbuh juga tidak akan bagus. Jadi sayang Bapak Ibu ya, jika ada siswa di SMA namaku yang memiliki bakat yang bagus,
tapi tidak didukung oleh sekolah yang memiliki budaya positif atau lingkungan positif yang bagus. Jadi hasilnya nanti ya juga kurang maksimal. Jadi mudah-mudahan kita nanti dapat memaksimalkan bakat yang dimiliki oleh siswa yang kita ajar. Nah, ini langsung masuk ke inti dari materi kita, ada budaya positif. Apa itu budaya positif? Yakni nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan positif yang diterapkan di sekolah dan berpihak pada murid. Nah, kuncinya adalah berpihak pada murid. Jadi, setiap kegiatan kita di sekolah itu kuncinya harus berpihak pada murid. Sehingga murid tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi ada karakter yang dihasilkan, Bapak Ibu. Kemudian mengapa budaya positif itu penting? Jadi pengembangan budaya positif itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Ya, motivasi dari dalam, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran diri siswa bahwa belajar itu adalah hal yang baik ya. Tapi kalau caranya kurang baik, maka akan menjadikan nilai luhur, nilai kebaikan menjadi tidak terpenuhi. Untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Nah, sekarang ada kita baru masuk materi yang pertama ya. Masih ada 6 materi. Perubahan paradigma belajar. Ini ada kegiatan pemantik. Nah, sekarang kita ini Bapak Ibu ya, kita coba praktikkan dulu. Ini ada kaitannya dengan materi kita. Coba Bapak Ibu lihat kawan kanan kirinya, sudah ya, berpasangan ya. Kalau nggak punya pasangan ya ini, cari. Nah, misalkan gini, yang samping satunya sebagai A ya, yang samping sebelah kanan sebagai A, sini yang B, sudah ya. Praktekkan Bapak Ibu ya. Ini kalau nggak praktekkan nanti nggak? Sudah? Yang A sudah ya? Yang B sudah? Sudah ya? Nah sekarang gini. Yang A mana yang A? Yang A tangannya di atas dulu, yang A. Ayo jangan malu-malu kucing. Ya, yang A. Nah yang A coba sekarang genggam tangannya yang A. Genggam ya. Bayangkan Bapak Ibu di genggaman tangan si A, ini ada sesuatu yang sangat berharga ya. Entah itu keluarga, entah itu uang, entah itu apa yang Bapak Ibu sukai. Sudah? Sekarang yang B. Tugas yang B apa? Iya, tugas yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan ya. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik ya. Bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepalan tangannya. Coba Bapak Ibu, ada yang berhasil atau tidak? Coba dulu ya. Tugas yang B itu gimana cara biar si A ini bisa membuka tangan. Yang berhasil atau yang tidak ada bonus. Gimana? Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Nah coba dari kegiatan tadi walaupun singkat tidak sampai 2 menit ya, ini bisa membuka pola pikir kita. Apakah yang membuka kepalan tangan Anda tadi, ada nggak yang membuka kepalan tangan? Ada nggak? Nggak ada yang membuka ya? Nggak mau ya? Kenapa tidak membuka kepalan tangannya?
Ya, mempertahankan sesuatu yang sangat berharga. Mungkin kalau ada yang nggak kuat, kena iming-iming berupa hadiah atau uang, bisa menjadi terbuka kepalantangan. Kemudian langsung nomor 3, dalam kegiatan ini Bapak Ibu ya, sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Apakah yang punya tangan atau yang menggoda Bapak Ibu? Ya, yang punya megang tangan. Semuanya sepakat ya? Ya. Jadi jawabannya tentu kita sendiri yang memiliki sesuatu yang berharga ini yang bisa memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Entah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita yang tentunya bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang membuka kepalan tangan karena dia lagi butuh ya. Lagi butuh duit mungkin ya. Nah sekarang gini, sekarang kita luruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid Bapak Ibu ya. Padahal murid itu adalah kita analogikan tadi ya, murid itu yang memegang kepalan tangannya, dan guru adalah yang berusaha untuk membuka Bapak Ibu. Jadi dalam teori ini bahwa guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Kenapa murid itu mau dikontrol? Karena membiarkan dirinya untuk membuka kepalan tangan tadi Bapak Ibu. Jadi semua perilaku yang memiliki tujuan, jadi semua perilaku itu memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah dan ternyata ketika kita memberikan penguatan positif, entah itu pujian, entah itu hadiah, itu hanya akan bermanfaat untuk jangka yang pendek Bapak Ibu ya. Jadi kesadaran siswa tersebut tidak bisa ya otomatis berkembang ya. Jadi itu kerugiannya kalau kita sering memberikan hadiah. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah mungkin ada dari sebagiannya. Kalau sudah tahu siswa ini salah, kita malah tambah menyalahkan siswa tersebut ya. Akhirnya siswanya apa? Tambah benci dengan keadaan dirinya sendiri ya. Apalagi dengan mungkin guru yang dihadapinya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang yang dewasa sangat berkuasa, akhirnya apa? Ini tidak akan efektif untuk pendidikan di jangka panjang. Nah sekarang perubahan paradigma belajarnya. Ada teori stimulus respon, ada teori kontrol. Nah jadi saya singkat aja bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Tapi pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah yang penting ini ketika perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di Bapak Ibu ya, kalau kita sering melihat siswa melakukan salah, itu biasanya berpikir bahwa itu adalah suatu kesalahan ya. Tapi pada teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, entah itu baik, entah itu buruk. Dan yang lainnya ada lagi yang terakhir ya, model berpikir menang kalah atau model berpikir menang menang. Kadang kalau kita menghadapi siswa ada yang bermasalah, siswa kadang gurunya merasa menang, siswanya merasa kalah, maka tidak tercapai apa yang diinginkannya. Ternyata pada teori kontrol, baik itu guru maupun siswa sama-sama memiliki hal yang bisa didiskusikan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, ketika dalam rangka menciptakan lingkungan positif yang ada di sekolah, kita tinjau kembali, kira-kira penerapan disiplin di sekolah kita itu sudah efektif atau belum. Nah kemudian disiplin diri ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, kemudian bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan, yakni disiplin ini sebagai bentuk kontrol diri. Nah kemudian sebagai pendidik, sebagai guru, tentunya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku
dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti kita pelajari apa itu nilai-nilai kebajikan. Dan memiliki motivasi intrinsik. Gimana siswa ini biar ada motivasi dari dalam dirinya, bukan motivasi yang ekstrinsik, motivasi dari luar. Contohnya apa motivasi dari luar, Bapak Ibu? Seperti diberi pujian, ya, penghargaan, hadiah, itu motivasi dari luar. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Jadi apa itu nilai-nilai kebajikan? Yakni nilai-nilai yang baik yang disepakati bersama, tidak memandang apa itu agamanya, bahasa, sukunya maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kemudian selanjutnya bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka seseorang itu akan termotivasi secara intrinsik, ya, sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini ada beberapa nilai kebajikan, Bapak Ibu. Ini yang sering kita dengar, ada profil pelajar Pancasila. Jadi target dari kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah, yakni kurikulum Merdeka Belajar, siswa ini bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ini sebagai guru kita harus tahu, Bapak Ibu, ya. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi tidak hanya nilai berupa angka yang kita cari, Bapak Ibu, tapi berupa iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Kemudian mandiri, ya. Gimana siswa ini bisa mandiri, melakukan sesuatu tanpa paksaan, kemudian harus sadar dari dirinya sendiri. Gimana ngerjakan tugas itu sendiri, ya, tidak harus contekan. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada 6 institusi berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya ada IBO PYP, ya. Itu ada banyak, ada toleransi, rasa hormat, sampai dengan komitmen. Ini nilai-nilai yang telah disepakati, Bapak Ibu. Kemudian ada nomor 3, 9 pilar karakter. Yang keempat ada petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima ada the 7 essential, ya. Ada berapa? Ada 7, ya. Yang keenam ada apa ini? Proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi target kita adalah mencapai siswa memiliki karakter yang diharapkan untuk memiliki nilai-nilai kebajikan. Minimal ada karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Jadi sudah saya jelaskan. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ini tugas kita, Bapak Ibu, untuk agar siswa ini memiliki nilai-nilai profil karakter profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Jadi Diane Gusen dalam bukunya itu menyatakan bahwa ada 3 motivasi yang mendasari bahwa manusia itu bisa berperilaku. Yang pertama, biasanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebagai seorang guru, Bapak Ibu, ya, misalkan saat kita hadir di kelas tepat waktu, kira-kira motivasi apa yang mendasari Bapak Guru melakukan tindakan tersebut? Apakah yang A, datang tepat waktu karena ingin atau karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau yang B, karena ingin mendapat tujuan, mendapat penghargaan sebagai guru prestasi ataupun yang lainnya, atau yang C, karena memang menghargai waktu, menghargai diri sendiri? Yang mana, Bapak Ibu? Ya, semuanya sepakat yang C, ya. Ya. Meskipun kenyataannya juga banyak yang C, ya, saya yakin itu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang memilih A, ada yang D, ada yang C, atau bahkan sering memilih yang C, Bapak Ibu. Jadi ini harapan kita semuanya, bahwa kita ini melaksanakan sesuatu tugas itu karena kita memang
menghargai karakter yang ada, menghargai karakter baik yang ada. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika siswa melakukan pelanggaran kesalahan, biasanya kalau tidak dihukum, ya ada konsekuensinya. Nah, ternyata sekarang ada yang baru Bapak Ibu. Namanya apa? Iya, restitusi. Sudah pernah dengar belum? Sudah ya? Mungkin dengarnya hari ini atau kemarin-kemarin ya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan atau pelanggaran, itu biasanya dihukum. Nah, kemudian hukuman ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana ya, atau tiba-tiba. Jadi murid ini tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya bisa menerima dengan pasrah Bapak Ibu. Itu namanya hukuman. Baik hukumannya secara fisik maupun secara psikis. Jadi bisa secara fisik maupun secara kata-kata Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi ini bedanya dengan hukuman. Konsekuensi ini lebih terencana atau sudah disepakati dan dibahas oleh murid maupun guru. Dan umumnya bentuk konsekuensi ini siswa ini sudah tahu Bapak Ibu ketika suatu melaksanakan pelanggaran. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, kemudian kalau restitusi ini merupakan proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya restitusi itu ketika siswa melakukan kesalahan, maka langkah yang pertama ada 3 langkah nih Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita harus sama-sama memberikan dialog bagaimana agar menemukan siswa ini dengan guru bisa terlibat untuk menciptakan suatu solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Nah, sekarang ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya tutup jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, ketika ada guru yang menyuruh ya, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat ke sekolah. Kira-kira itu masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Masuk mana? Hukuman ya? Nah, nanti kita lihat jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Jangan ragu Bapak Ibu ya. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukumannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Jadi kayaknya Bapak Ibu sudah bisa membedakan ini mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sehari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hah? Hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, jelas hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Kita lihat. Nah, mungkin ada yang benar, ada yang salah ya. Yang jelas kita sudah bisa membedakan ketika siswa kita bermasalah apakah perlu diberi hukuman, konsekuensi, atau harus menerapkan yang namanya ya restitusi. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan ini Bapak Ibu, ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, ini materi yang bagus Bapak Ibu. Ketika siswa sering kita beri penghargaan, entah itu secara lisan, secara verbal, maupun secara materi ya, maka untuk pengaruh jangka panjang itu kurang bagus Bapak Ibu.
Jadi itu hanya berfungsi bagus untuk pengaruh yang jangka pendek. Dan penghargaan ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif Bapak Ibu? Untuk jangka panjang tidak menimbulkan kesadaran diri pada siswa. Karena target kita adalah bagaimana siswa ini ada motivasi intrinsik yang timbul dalam dirinya. Jadi kalau kita sering memberikan penghargaan, siswa akan termotivasi hanya karena penghargaan. Jadi tidak timbul dari dalam dirinya. Nah ini ada penghargaan merusak hubungan. Ini Bapak Ibu ya. Kenapa bisa merusak hubungan? Misalnya gini Bapak Ibu. Ketika kita memberikan nilai kepada siswa, walaupun sesuai dengan hasilnya Bapak Ibu. Kita sebutkan ada nilai 10, ada nilai 100, 90 sampai dengan yang paling kecil. Dari itulah nanti siswa akan ada timbul, ada yang iri. Kalau iri dalam ilmu itu baik Bapak Ibu, tapi kalau irinya dalam hal yang tidak positif, maka akhirnya akan bisa merusak suatu hubungan tersebut. Kemudian penghargaan itu sama aja dengan menghukum Bapak Ibu. Kenapa menghukum? Karena efek untuk jangka panjang itu kurang efektif. Jadi tugas kita sebagai guru adalah gimana kita ini bisa membangkitkan motivasi dari dalam diri siswa, yakni motivasi intrinsik. Nah solusinya adalah kita memakai restitusi. Apa itu restitusi? Yakni guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi lebih baik lagi dan menghargai dirinya. Karena kadang kalau siswa itu sudah salah, kemudian gurunya tambah menyalahkan, akhirnya siswa tersebut ya tambah benci dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Akhirnya ketika siswa kembali ke dalam kelas, dia merasa minder, merasa rendah diri. Jadi tugas kita adalah menguatkan Bapak Ibu. Gimana membuat siswa ini sadar tentang kesalahannya, kemudian memberikan solusi yang sama-sama bermanfaat, baik untuk guru maupun juga buat siswa. Ada keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, entah itu siswa, entah itu guru, atau hal yang lain Bapak Ibu ya. Ini biasanya ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, apa itu kebutuhan dasar pada manusia? Yang pertama, bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan ya. Jadi entah siswa itu berbuat salah, entah guru itu berbuat salah, pasti memiliki tujuan tertentu. Tentunya tujuannya apa? Semua yang dilakukan usaha tadi, usaha terbaik untuk memenuhi kebutuhan yang sedang diinginkan. Nah, kebutuhannya apa aja kira-kira? Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dari kebutuhan akan kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, pasti salah satu atau beberapa pasti ada yang masuk belum terpenuhi Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada siswa yang tidak masuk di jam pertama, biasanya alasannya terlambat atau ada alasan dari kantin makan dulu. Itu kebutuhannya apa itu? Ya buat bertahan hidup ya. Karena dia belum makan, akhirnya lapar, akhirnya dia melanggar suatu peraturan. Mungkin ada yang siswa terlambat karena malamnya begadang buat main game. Kebutuhan apa yang dicapai siswa tersebut? Ya kebutuhan akan rasa kesenangan ya. Dia tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar pada manusia. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Ini ada jawaban Dinda ya. Ini ada masalahnya. Ada sebenarnya atasnya ada pokok permasalahan. Tapi langsung aja. Itu Dinda itu menjawab, ibu guru bilang aku tidak boleh bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang dan tidak ada suara. Karena nggak seru jadinya. Jadi Dinda ini kalau jawab seperti itu, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan apa itu? Ya kesenangan ya, kan ada kata-kata nggak seru tadi ya. Jadi ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Ya. Jadi kalau ada siswa yang seperti ini, bahwa siswa tersebut lagi butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu ya, jangan sampai kita sebagai guru langsung menjustis siswa ini salah, maka harus ada hukuman ataupun konsekuensi.
Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja ya, dengerin ibu guru aja. Jadi kebutuhan apa itu siswa tersebut? Ya sedang ingin bebas. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia sebenarnya siswa tersebut lagi butuh penguasaan. Nah ini ada permasalahan yang kedua. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia ini berlatih menyetir dan terlihat senang sekali ketika berlatih. Dan ibunya bertanya, Dimas ini sangat semangat sekali nyetir mobil itu karena apa ya? Kemudian ketika Dimas menjawab bahwa aku ini semangat karena merasa bangga dan keren, maka Dimas ini lagi butuh kebutuhan dasar berupa penguasaan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Itu apa? Kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Jadi ada kebutuhan dasar yang mendasari seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan. Menyetir mobil itu seru ya. Berarti apa kebutuhan dasarnya? Ya lagi pengen senang-senang. Ini ada yang lain lagi ya. Ada kebutuhan dasar, ini kisah tentang Pak Malik ketika di sekolah ya. Ini iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang melihat kepala sekolah yang baru kebingungan kalau tanya-tanya di rapat. Jadi guru tersebut apa ya? Sedang butuh kesenangan ya. Jadi menguji pertanyaan-pertanyaan yang baru. Kemudian ya aku ini biar bisa deket sama-sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih gitu ya. Itu berarti lagi butuh cinta dan kasih sayang. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi intinya setiap siswa yang melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan yang ada atau melakukan sesuatu kesalahan itu pasti memiliki tujuan. Dan tujuannya itu tidak terlepas dari untuk memenuhi segala kebutuhan dasar pada manusia. Yang ada 5 tadi Bapak Ibu. Nah ada restitusi 5 kontrol. Nah ini materi yang sangat menarik buat saya. Jadi guru ini memiliki 5 kontrol. Nah yang bagus itu yang mana Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu yang termasuk nomor 1 penghukum ya. Apa itu guru yang 5 posisi kontrolnya penghukum? Biasanya guru yang seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Verbal itu berupa ucapan-ucapan ya. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya mengatakan bahwa sekolah ini merupakan alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Nah, misalnya guru penghukum itu sering berkata, patuhi aturan saya atau awas ya. Gitu. Di nadanya lebih tinggi ya. Kemudian kamu ini selalu salah saja ya. Tiap hari salah terus ya, terlambat terus. Kemudian selalu pasti kamu yang terakhir ya. Kita sudah ada pandangan pada murid siswa di kelas kita ya. Si A, si B. Nah guru seperti ini dia tuh percaya ketika dia berhasil tuh yaitu dengan caranya mereka sendiri ya. Ini nomor 1 guru penghukum Bapak Ibu ya. Yang nomor 2 ada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, kesunyian ya. Agar siswa tersebut tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar itu sangat lembut sekali Bapak Ibu. Nah biasanya seperti ini. Nah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu ya. Padahal kamu ini sudah saya harap-harapkan untuk menjadi yang terbaik di kelas. Nadanya sudah agak beda Bu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Di bawah itu adalah hal yang salah, tapi masih tetap kamu langgar. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah, lompat pagar dan lain sebagainya, nadanya lebih lembut. Ini guru biasanya posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, Bapak Ibu ya, kadang kita pernah bahwa kita best friend atau apa ya istilahnya, dekat dengan siswa ya. Nah sekarang kita lihat di posisi ini guru tidak menyakiti murid ya,
tidak ngata-ngatai murid, tidak menghukum murid, tapi tetap berupaya untuk mengontrol murid biar ada solusi dari suatu permasalahannya. Nah, biasa mengontrolnya berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dengan murid. Jadi hubungan antara guru dengan murid tetap baik walaupun ada siswa yang salah. Nah, kemudian contohnya gini, ayolah bantulah demi Bapak anak ya, bantulah untuk saat ini ya. Dia lebih banyak menggunakan kalimat yang persuasif ya. Ayo, ingat tidak bantuan yang Bapak selama ini berikan kepada kamu. Kemudian ya sudahlah, kali ini nggak apa, ini urusan Bapak aja ya, nanti beres, yang penting lain kali jangan dilakukan lagi. Kemudian hal yang seperti ini ada efek positifnya, ada efek negatifnya Bapak Ibu. Positifnya apa? Hubungan antara guru dengan siswa tetap terjalin. Dan negatifnya apa? Jadi siswa tersebut akan cenderung selalu, istilahnya itu selalu apa ini? Selalu tergantung Bapak ya, selalu tergantung pada guru yang dianggap teman tadi ya. Jadi kalau ada masalah langsung larinya ke guru tersebut. Nah, yang keempat, ada posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan yang ada di sekolah. Kemudian dengan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi dan dapat memisahkan hubungan pribadi antara guru dengan murid. Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaannya gini. Nah, peraturannya apa? Coba diingat ya. Kalau ada yang melanggar ya. Dan apa yang telah kamu lakukan, sekarang coba dibaca itu. Ada nggak tata tertib di sekolah seperti itu? Itu namanya pemantau Bapak Ibu. Dan sanksi atau konsekuensinya tuh apa? Kemudian seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data Bapak Ibu ya. Jadi semuanya itu ada dalam daftar catatannya. Jadi bisa langsung ada bukti ketika melakukan suatu pelanggaran. Nah, kemudian yang terakhir ada posisi guru sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi diharapkan posisi kita kalau tidak sebagai pemantau juga sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dia mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi bisa bareng-bareng antara guru dengan murid. Nah, biasanya seseorang guru manajer itu selalu berkata, coba apa yang kita yakini? Coba kita kembali ke keyakinan kelas. Nah, apakah kamu yakin bahwa ini adalah suatu hal yang baik ya? Kemudian solusinya apa kira-kira? Jadi sering berdiskusi dengan siswa. Kemudian jika kamu meyakini bahwa itu adalah baik, kira-kira solusinya apa ya? Nah, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ada solusinya Bapak Ibu. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, melainkan membimbing murid gimana caranya agar dapat solusi yang terbaik. Nah, ini lihat ke depan Bapak Ibu. Ini ada dari 5 posisi kontrol tadi. Nah, kira-kira kalau ada guru yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrolnya apa itu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, atau yang mana? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu ya, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Sama ya, pembuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi saya ya. Apa itu? Ya, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa itu? Hah? Ya, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer juga ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa ya? Pembuat rasa bersalah atau penghukum. Nah, ini ada beberapa kalimat yang harus kita pahami Bapak Ibu ketika kita mengucapkan suatu kalimat, baik itu secara verbal
Jadi harus kita pikir di mana posisi kontrol terbaik yang seharusnya kita laksanakan. Jadi seharusnya guru itu kalau tidak pemantau ya sebagai manajer. Kemudian materi yang kelima ada restitusi, ada segitiga restitusi. Yang pertama ada teori kontrol. Jadi kegiatan restitusi itu langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini kemarin sudah praktek membuat segitiga restitusi. Mungkin saya tunjukkan dulu Bapak Ibu ya. Ini namanya kita berbagi pengalaman, maka yang saya terapkan kepada siswa saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu. Ya insya Allah kita waktunya 10 menit lagi Bapak Ibu. Nah ini kita kenal Bapak Ibu siswa kita yang di depan ini. Ini mohon maaf Bu Ita, ada Bu Ita. Assalamualaikum. Saya izin dulu. Kemarin ini saya restitusi siswa kita yang bernama Leo. Salah satunya bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Ada posisi potongan rambutnya ya seperti itu. Ada garis-garis yang membuat kelihatan. Selain itu Leo ini kalau di pelajaran saya itu ternyata sering terlambat. Terlambat masuk alasannya apa? Makan dulu ya. Makan kantin. Saya tanya, nah kenapa Leo kamu bisa terlambat? Ya saya lapar Pak, saya mau makan. Jadi ada kebutuhan Leo yang harus dipenuhi berupa kebutuhan bertahan hidup ya buat makan. Jadi urusannya bertahan hidup terus ya Leo. Ini sebenarnya ada suaranya Bapak Ibu ya, karena tidak terdengar. Nah kemudian ternyata Leo ini, kemudian setelah saya tanya, kira-kira solusinya apa Leo? Biar besok tidak mengulangi lagi terlambat masuk kelas lagi. Tadi kan masalahnya dia ada di kebutuhan buat bertahan hidup berkaitan dengan makan. Ternyata Leo ini kalau pagi tidak sarapan. Kenapa tidak sarapan? Karena malamnya begadang. Walaupun di rumah sudah matang nasi dan lauknya, karena bangunnya telat ya. Ini semuanya berimbas pada kegiatan. Kemudian Leo menawarkan solusi ya Pak, nanti saya akan coba ya. Mudah-mudahan memang keluar dari keyakinan dalam hatinya ya. Untuk bangun lebih awal, kemudian minimal sarapan walaupun sepiring nasi ya, atau sesendok nasi ya. Agar nanti ketika masuk di pelajaran saya tidak terlambat lagi. Dan ternyata masih diulangi Bapak Ibu ya. Dan ini adalah proses restitusi Bapak Ibu. Karena kita peran guru sebagai penuntun, jadi harus sabar Bapak Ibu. Nggak ada proses yang instan. Mungkin kalau hari ini masih diulangi, insya Allah kita sebagai guru, sebagai pendidik nanti akan terkenang di masa kemudian. Oh iya, bahwa pendidikan ini akan memberi pengaruh efek yang jangka panjang. Akhirnya Leo-nya akan sadar bahwa itu adalah hal yang kurang baik dahulu. Nah kemudian ada keyakinan kelas. Ya tadi saya jelaskan dulu Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan restitusi. Restitusi ini langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa yang salah, siswa yang salah ini berarti posisinya sedang minus Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai sudah tahu siswa itu salah langsung kita menceramahinya, menghukumnya dan lain-lain. Harus diapakan dulu? Stabilkan dulu identitasnya. Kita harus kita tahu dulu ya posisi anak yang bersalah ini itu karena apa ya? Pasti ada alasan dia melakukan suatu tindakan tersebut. Jadi dia teori tadi setiap perbuatan itu pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Berkaitan dengan memenuhi kebutuhan dasar pada manusia yang ada 5 tadi ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau sudah tahu tindakan yang salah itu seperti apa, tanya alasannya itu apa ya. Langkah yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Baru kita ini tanya kira-kira solusi yang ditawarkan oleh siswa itu apa. Kita juga sambil membimbing Bapak Ibu ya, sesuai dengan posisi kontrol tadi ya, kerja sebagai manajer tadi. Kita juga sambil membimbing Bapak Ibu ya, sesuai dengan posisi kontrol tadi ya, kerja sebagai manajer tadi. Nanti ada yang terakhir, ada keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu. Ketika kita ingin menerapkan suatu disiplin budaya positif yang ada di sekolah, maka tentunya setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas yang dimiliki tiap kelas. Karena tiap kelas itu ada karakter siswa yang berbeda, Bapak Ibu ya. Jadi satu kelas tidak mungkin keyakinannya itu sama dengan kelas yang sebelahnya. Apalagi kelas IPA dengan kelas IPS. Apa itu keyakinan kelas? Itu adalah sesuatu yang diyakini oleh siswa dari dalam hati Bapak Ibu ya, dengan tujuan agar kelasnya nanti bisa menjadi lebih baik, lebih tertib lagi. Jadi budaya positif di sekolah ini bagaimana cara kita bisa menerapkan segala bentuk aktivitas budaya positif di sekolah. Ini kesimpulan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa mengubah dulu paradigma belajar kita sebagai seorang guru. Dan ketika pasti ada suatu pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh murid, maka biasanya tidak jauh-jauh untuk tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar pada manusia. Kemudian sebagai seorang guru kita harus memiliki beberapa posisi kontrol. Dari 5 tadi kita harus minimal ada di posisi pemantau dengan posisi sebagai manajer ya. Dan budaya positif ini sangat perlu di sekolah. Karena apa Bapak Ibu? Ketika lingkungan sekolah baik itu dari guru dan pihak yang lainnya, maka menciptakan kondisi yang maksimal buat perkembangan karakter peserta didik yang ada di sekolah kita. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang positif yang ada di SMA Negeri 6 Aku. Salah satu contohnya adalah ada 5 budaya sekolah yang dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter positif. Yang pertama ada gerakan literasi sekolah, GLS ya. Ini sudah kita terapkan. Ada pojok buku ya, pojok baca di masing-masing kelas. Misalkan kurang efektif ya, tinggal tugas kita bagaimana biar lebih efektif dan maksimal lagi. Ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Ini gimana biar eskul yang ada di sekolah ini bisa aktif, karena itu berkaitan dengan pengembangan karakter yang ada pada siswa. Dan yang ketiga ada kegiatan pembiasaan awal dan akhir dari proses KBM. Nah, siswa kita ini di sekolah waktu yang terbatas, jadi kalau bisa dari pagi sampai dengan sebelum pulang, diawali dengan hal yang positif, diakhiri juga dengan hal yang positif. Minimal awal berdoa, pulang juga berdoa. Kemudian membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Jadi perilaku dikatakan baik dan membudaya Bapak Ibu ya. Itu kalau sudah siswa itu secara langsung atau spontan ya. Jika siswanya belum spontan itu berarti belum membudaya. Dan yang kelima adalah menetapkan tata tertib yang ada di sekolah. Baik, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Sudah waktu kurang lebih 60 menit berlalu. Jadi saya harapkan di siang hari ini kita bisa memperoleh hal yang bisa merubah ya keadaan kita yang dulu dengan keadaan kita yang sekarang. Jadi dengan adanya kegiatan diseminasi pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif yang ada di sekolah, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan akhirnya nanti bisa membuat karakter siswa berkepribadian yang positif. Demikian, apabila ada salah saya minta maaf, mudah-mudahan saya menafsirkannya. Tetapi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami Sudah siang soalnya Pak. Sudah siang. Saran atau jawab silakan kalau ada yang bersama.
Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, jadi hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas ya. Sudah tahu belum kan apa itu keyakinan kelas? Belum ya? Jadi keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan kelas ya, atau kesepakatan kelas. Tetapi di sini ada perbedaannya ya. Perbedaannya, jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh kalian secara bersama-sama ya, untuk ketertiban yang ada di ruang kelas ini. Nah, kemudian keyakinan kelas ini menggunakan kalimat yang positif ya. Nah, misalkan untuk contoh, kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya apa? Jagalah kebersihan. Jangan ribut. Kalimat positifnya? Harap tenang atau jaga ketenangan. Itu ya. Paham ya? Jadi silakan ditulis, setiap satu siswa nulis satu keyakinan ya. Silakan ditulis di kertas yang berwarna ini. Nanti kita tempel di depan sana. Bagi ke belakang. Mau apa ini? Pink juga. Habis pengawe kemana hijau. Ya. Silakan dibagi nak ya. Tulis satu kalimat yang kalian yakini ya, bahwa itu akan menjadi suatu yang baik buat kelas kalian. Satu aja ya. Silakan dimulai dari sekarang. Tadi? Hmm? Kemudian bagi yang sudah, silakan ditempel di sini kertasnya sesuai dengan barisannya ya. Nah, barisan 1, 2, 3, 4. Silakan, ya sudah langsung maju ke depan ditempel ya. Silakan tempel per baris. Apa nanti bacaan? Barisan 1 silakan. Gimana? Yang lain sudah ya?
Udah habis ya? Nah, sekarang dari masukan yang kalian tulis ya. Kita ubah menjadi suatu keyakinan kelas. Yang pertama, tidak boleh menaruh sampah di laci. Tadi apa ini? Jagalah. Ya, jaga kebersihan. Nanti yang sama kita kelompokkan. Harus piket lebih awal biar cepat selesai. Apa ini? Masih masuk dijaga kebersihan. Jagalah ketertiban kelas supaya nyaman dan damai. Apa ini? Jaga ketenangan ya. Dilarang main HP di saat jam pelajaran. Apa ini? Berarti belajar dengan apa? Belajar dengan tertib ya. Dilarang makan pada saat jam pelajaran. Pada saat berarti hormati guru ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, masuk jaga kebersihan. Jika dalam kelas akan sangat menyenangkan jika dalam kelas teman mau saling berbagi. Apa? Solidaritas. Jagalah kebersihan di dalam dan di luar kelas, sama ya. Jaga kebersihan. Harap jaga keindahan kelas, sama ya. Jaga kebersihan. Ini sama juga jaga kebersihan. Jangan bangun kesiangan agar bisa datang tepat waktu. Masuk deh? Iya, tertib dan tenang. Jangan datang terlambat, sama ya. Jangan suka mengganggu orang lain. Hormati guru dan teman. Dilarang membuka handphone ataupun buku saat ulangan. Belajar dengan tertib. Jangan tidak piket kelas, sama ya. Jagalah kebersihan kelas. Apa ini? Saya yakin menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Nah ya. Jadi ini ada dari curah pendapat dari kalian. Ada 5 keyakinan kelas di kelas 12 IPA 3 ya. Yang pertama ada jagalah kebersihan kelas. Yang kedua jagalah ketenangan. Yang ketiga belajar dengan tertib dan tenang. Yang keempat hormati guru dan teman. Yang kelima ya solidaritas. Ini keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Jadi semuanya sepakat ya? Sepakat semuanya? Ya. Jadi kalau sudah sepakat, ini karena keyakinan kelas berarti ada tanggung jawab yang harus kalian pikul ya. Jadi jangan sampai kalian melanggar apa yang sudah kalian yakini, yang sudah kalian buat. Ya, jadi demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat buat kalian. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.